we're gonna start our walk from this trail going around the mountain. Through this walk, I want from you to see the differences between each tomb in size, in decoration, in the details. We can talk about the decorations and about the tombs differences after entering that 26 tomb. The tombs are different from one to another depending on the differences of the family who commissioned them, how much money they have, what kind of things they do believe in, so they can put these features on the tomb. حتكون عندنا مسافة مشي واحنا نمشي حول مجموعة القبور. لاحظوا اختلاف التفاصيل اللي موجودة على الواجهات سواء كانت في الحجم في التفاصيل، هذه كلها تعتمد على التفضيلات أو الاختيارات اللي تختارها العائلة المالكة، أحيانا القدرة المالية، كل هذه التفاصيل إن شاء الله حنتكلم عنها أكثر بعد ما ندخل مقبرة 26. Ready? Okay, let's go. Apa? Orang tato tuh kalau makamnya Iya, betul. Ada di sini peradaban yang lain, dia namanya Kerajaan Dedan. Kerajaan Dedan itu mereka buat kuburan, itu nggak seperti ini, cuman buat lubang saja. Lubang itu dimasukkan gitu aja. Masuk yang 26. 26 ya? Ini berapa nih? Ini ada setiap kuburan ada nomornya. Iya, ini kuburan. Makanya kenapa tidak bisa dipastikan ini kaumnya Nabi Soleh atau enggak. Karena mereka memahat itu bukan buat rumah, buat kuburan. Terakhir mayat yang terungkap itu tahun 2015. Jadi 2015 ternyata ada salah satu kuburan yang belum terungkap. Jadi diambil ternyata masih ada.
tempat ini. Oh, nggak tahu nih pohon apa. Kok di gurun banyak pohon gini. Dia berduri. Berduri ya. Pohon tin. Bukan. Ini paling besarnya tadi ya. Nah, ini jumlahnya 30. Ini tulisannya kan 42. Ini dari semua, dari semua. Dari seluruh kuburan itu jumlahnya udah lebih dari 300 kuburan di sini. Ayo di sana lebih bagus. Iya, nanti kita jelasin di sini, Bu. Amar sini dulu ya, nanti rame di dalam. We're gonna explain a few things inside. We're gonna divide you into two groups of 20. Oke. Ayo Amar kumpul dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ada di Jabal Banat ya. Jabal Banat itu artinya gunung cewek-cewek atau anak cewek ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena di sini ada 30, dalam satu gunung ini ada 30 kuburan, dan kebanyakan yang punya kuburan tersebut adalah cewek. Ya, kebanyakan anak cewek. Kenapa? Karena cewek juga ternyata di peradaban tersebut, Nabatean, mereka memiliki kedudukan yang cukup penting ya, sehingga mereka juga punya kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, nanti kita di luar dulu biar semua bisa dijelaskan. Nah, ke sana sebentar, Bapak. Nanti kita masuk setelah Ibu itu. Assalamualaikum. الجية الثانية باللفة الثانية لأن هو راح ينزل ويرجع ويشيل أنا بعد Yang masuk cuma ini aja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang masuk yang ini yang masuk. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, jadi mereka itu peradabannya campuran antara Romawi, Egyptian ya. Mereka ini mencampur-campur kepercayaan, dan kalau kita lihat dari atas sampai bawah ya, standar kuburan mereka semakin besar, artinya mereka semakin punya kedudukan dan punya uang. Dan dari atas kita lihat ada tangga ya. Tangga itu menunjukkan agar tangga menuju langit akhirat ya, surga. Ya, lebih dekat ke surga. Kemudian dua tiang besar ini menunjukkan peradaban Romawi yang masuk ke sini ya. Kemudian ada elang. Ya, elang itu adalah Tuhan tertinggi mereka, namanya Dzu Syara. Dan
kepalanya banyak Lalu nggak ada. banyak bukan banyak apa redaksi kenapa bisa nggak ada. Bisa jadi karena waktu peradaban Islam masuk mereka potong kepalanya. Bisa jadi karena waktu yang cukup lama akhirnya mereka hilang karena leher itu kan tipis ya. Jadi kena goncangan mungkin dia jatuh. Tapi intinya kepalanya rata-rata semua udah nggak ada. Nah di atas elang itu ada kotak. Nah itu adalah namanya. Pemiliknya siapa, hartanya berapa, sebagai apa. Dan satu kuburan ini diisi oleh lebih dari satu orang biasanya. Buat keluarga siapa, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada 2 jar di sebelah kanan dan kiri elang itu menyebutkan mereka memang penguasaan mereka adalah air. Jadi kalau di mana ada air mereka pengen menguasai itu. Ya, kemudian di bawahnya itu ada orang, ada ularnya. Itu kalau di Romawi namanya Medusa. Medusa itu menakut-takuti arwah. Jadi mereka beranggapan itu bisa menolak bala, istilahnya seperti itu. Ya betul sekali. Dan insya Allah kita sekarang masuk ke dalam. hati-hati kalau mau. Berarti mayatnya ditaruh di sini ya, Sate? Iya. Ada di bawah juga ada di atas. Dan tempat mayat ini. Ini mayat. Ada 2 redaksi juga. Ada yang menyebutkan ini untuk mayat, ada juga buat barang-barang mereka. Kalau mayat sepinggir kita masuk ini. Makanya ini ada 2 kemungkinan. Mau di ini di. Mau coba. Coba dulu. Coba Ustaznya kayaknya masuk nih. Ada 2 antara barang sama mayat. Ya, jadi ini bentuk kuburannya yang mereka buat seperti ini. Mereka sediakan buat keluarganya biasanya, buat keluarganya. Kemudian setelah itu mereka tutup pintunya dengan kayu ya, dipakai itu. Kalau kita lihat di atas pintunya ada kayak kunci ya. Ada slot, itu bentuk kunci biar gak ada yang bisa masuk ke tempat ini ya. Kuburan itu ada 2, yang di bawah sini ini juga kalau kita perhatikan. Nah, ini juga lahat ini. Cuman udah ditutup sama pasir supaya nggak jatuh ke bawah. Ini yang sebelah-sebelah ini bisa jadi kuburan atau bisa juga taruh barang. Jadi mereka juga menaruh barang-barang mereka di tempat ini. Ya kayak orang-orang Cina kan suka ngubur barangnya. Mereka kalau dari foto gimana cara masuknya? Yang punya ininya, yang buka yang punyanya. Yang punya kunci dia. Entah kuncinya. Jadi yang kan ditulis di atas siapa yang punya. Nah, jadi yang buka ownernya aja. Ownernya yang punya. Jasadnya jadi gini Bu, untuk jadi nggak semua ada jasadnya, karena udah lama. Kemudian Arab Saudi sendiri mereka karena telat mengeksplor semua ini, akhirnya artefak-artefak mereka diambil sama orang luar. Dan mereka itu baru perhatian dengan tempat ini itu baru di 2015. Setelah habis. Kalau kita di Saudi ini ada sumur terbesar di dunia. Dekat sini, kurang lebih 200 kilo dari sini. Itu Bu, Raja Babylon pernah ke sana. Mereka sama bilang, kita ini mengemis, minta-minta ke London untuk ngambil batu tempat prasasinya, nggak dikasih. Karena dulu orang-orang tuh udah perhatian sama sini, mereka udah ngelewatin jalan-jalan kafilah. Karena kafilah itu Arab itu paling tua dengan perjalanan kafilah unta ini. Orang-orang masih udah pakai pesawat, mereka masih pakai unta, dan perjalanan unta itu sudah ribuan tahun. Jadi kalau orang kita mengikuti jalan-jalan kafilah itu pasti ada ini bekas raja ini bekas raja ini, dan bekas-bekas itu sudah diambil sama orang-orang barat. Mereka yang lebih paham sejarahnya, mereka
mereka lebih seneng, lebih awal pengen taunya. Di sini baru ini Al-Ula ini destinasi dibuka seperti ini baru 5 tahun yang lalu. Ini baru sekali. Setelah habis barangnya baru mereka Kolektor Eropa ya. iya. Ya kita bisa lihat di hadapan kita itu gunung. Itu ada hitam ya. Hitam itu dasar lautnya. Jadi kalau kita naik ke atas sana itu bisa pakai mobil kecil. Kita naik atas. Nah, itu kalau kita naik atas itu ada gunung-gunung lagi, Bu. Jadi kita kelihatan jelas ini itu lautan dulunya. Iya. Iya, betul. Jadi kayak karang-karang. Itu dasar lautnya ya. Betul sekali. Boleh terendam tahun berapa Ustaz? Kalau tadi disebutkan sekitar 500.000 tahun yang lalu. Terendamnya? Gimana? Sementara ukirannya sebelum itu. Ukirannya tahun 2000. 2000 sebelum Masehi. 2000 Masehi. 2000 tahun yang lalu. Oh, berarti setelah kering ya. Setelah kering. Iyalah kalau ada lautnya gimana dia mau ngukir? Nah, itu pertanyaannya. Berenang, Bu. Masuk. Pantesan dia teksturnya itu Pasti udah ada kering, bolong-bolongnya Iya. ya. Jadi kayak memang di dalam Karena air juga lama. makam ini, masa dimakamkan dalam laut. Atlantis itu ya, bukan ya? Lain lagi. Model Atlantis, Bu. Model Atlantis. Pada Atlantis ya kan? Film Atlantis itu. Ini mau tawaf dia. Sebetulnya yang ibu ada kesempatan naik kalau misalnya udah capek boleh. Gitu gratis. Layanan, servis. Hei, Muhammad gitu ya. Taib. Jalan. Togik.